Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel. Semoga lebih bersemangat lagi untuk beredukasi. Sebelum kita menganalisis media komunikasi humas dan kemudian dapat memilih media komunikasi humas mana yang paling tepat untuk perusahaanmu, maka terlebih dahulu kalian harus paham mengenai perubahan PR atau humas di era digital ini. Pesatnya perkembangan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar untuk seluruh aspek kehidupan kita. Perkembangan teknologi memiliki peran yang sangat besar dalam membawa kita ke era digital. Pada era digital juga merubah dunia komunikasi yang juga merambah ke public relation. Berikut ini merupakan pengaruh yang dibawa oleh era digital di dalam dunia humas. Era digital merubah cara pandang PR dalam membangun brand. Dengan perkembangan internet, orang semakin mudah untuk mengakses informasi apa saja yang mereka inginkan. Hal ini akan berpengaruh untuk para praktisi, terutama dalam membangun reputasi dan brand. PR dituntut untuk memiliki skill lebih untuk membangun reputasi, bukan saja melalui media konvensional, melainkan melalui berbagai platform media digital dan media sosial. Seperti yang kita ketahui, berbagai jenis platform media digital dan media sosial juga memiliki demografik yang berbeda-beda. Maka dari itu praktisi PR harus banyak melakukan research mendalam yang mendukung usaha membangun reputasi dari brand terkait. Perkembangan ini juga menegaskan hubungan brand terkait dengan publik. PR harus bisa memelihara hubungan yang baik dan harmonis. Brand yang memiliki reputasi positif merupakan kesuksesan dari PR dalam mengkomunikasikan kepada publik melalui berbagai platform media. Strategi konten untuk menciptakan loyalitas. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Brand awareness merupakan tahapan awal yang sangat penting untuk sebuah brand. Era digital dapat membantu brand tersebut untuk mendapatkan awareness dengan lebih mudah. Namun setelah awareness tercapai, maka sebuah brand harus membangun kepercayaan yang tentu lebih kompleks dari pencapaiannya. Maka PR harus membuat strategi konten yang nantinya membuat para konsumen terkesan dan bisa terus setia dengan brand terkait. Beberapa strategi konten yang bisa diterapkan yaitu dengan membagikan konten-konten yang relevan di berbagai platform atau membuat konten yang bisa melibatkan konsumen secara langsung sehingga komunikasinya bisa berjalan dua arah. Selanjutnya adalah kita harus mengutamakan engagement. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di era digital media sosial semakin berkembang dan juga memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan kita. Hampir semua orang merupakan pengguna aktif dari media sosial. Sebuah brand biasanya memiliki brand ambassador, yang biasanya adalah seorang artis atau seseorang yang ditunjuk untuk merepresentasikan brand tersebut. Untuk perusahaan yang baru atau perusahaan yang memiliki budget terbatas, untuk menggunakan brand ambassador tentu saja mengalami kendala tersendiri. Namun dengan adanya influencer, maka sebuah brand tidak harus memiliki brand ambassador dan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Dengan memanfaatkan influencer juga diharapkan para pengikut mereka bisa berinteraksi dan komunikasi dua arah bisa terjadi. Interaksi yang terjadi ini bisa membuat hubungan antara brand dan konsumen menjadi lebih baik. Selain itu, konsumen bisa memberikan testimonial secara langsung sehingga ini berkesan lebih genuine ya, yang nantinya akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap brand. Nah, ini jelas ya perbedaannya dengan konvensional terdahulu, bahwa sekarang tidak bisa
kita hanya beriklan, kemudian kita menunggu hasilnya. Tidak seperti itu. Kita menggunakan brand ambassador, kemudian untuk perusahaan yang budgetnya terbatas, kita juga bisa menggunakan influencer. Nah, maka dari itu, untuk kalian yang senang membuat konten, kemudian nanti berkesempatan untuk mendapatkan subscriber ataupun follower, jika kalian beruntung, ya, kalian bisa mendapatkan banyak follower ataupun subscriber, maka hal ini pun bisa menggiring Anda untuk menjadi seorang influencer. Karena kalau brand ambassador jelas ya, itu pasarnya adalah biasanya orang-orang tokoh yang memang sudah memiliki nama yang sangat terkenal seperti artis, tokoh politik dan seterusnya. Nah, ini demikian sangat deras perubahan ini yang oleh perusahaan harus kita ikuti. Yang tidak kalah pentingnya adalah analisis ROI atau return of investment. Tentu saja perusahaan tidak ingin rugi dalam berinvestasi, sehingga harus menganalisis segala kemungkinan. Nah, di era digital ini banyak menawarkan berbagai kemudahan untuk kehidupan kita. Salah satu kemudahannya yang bisa dirasakan oleh PR adalah kemudahan untuk menganalisis. Nah, analisis yang dimaksud adalah keberhasilan dari kegiatan PR yang sudah dilakukan sebelum era digital. Untuk mendapatkan analisis tersebut mungkin sulit ya, tetapi sekarang melalui aplikasi kita bisa dengan mudah menggunakan tools-tools apa saja untuk menganalisa dan bisa kita amati real time ya. Misalnya seperti contohnya saya membuat konten YouTube, saya bisa secara real time mengetahui perkembangan dari channel saya. Berapa yang menonton, berapa jumlah subscriber tambahan untuk hari ini, dan itu memungkinkan saya untuk terus mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa saya ambil sehingga terus-menerus menambah jumlah subscriber atau mungkin viewer dan seterusnya. Dibutuhkan 20 tahun untuk membangun reputasi dan 5 menit untuk merusaknya. Jika Anda pikirkan itu, Anda akan melakukan berbagai hal secara berbeda. Pesan dari Warren Buffett. Nah, apabila Anda sekarang ini adalah seorang profesional yang kemudian diberi tugas atau wewenang dalam hal PR atau kehumasan, maka hal yang paling urgent yang harus Anda pikirkan adalah menemukan media digital yang paling tepat untuk perusahaan Anda. Ini semua bergantung terhadap Anda. Keberhasilan perusahaan ada di tangan Anda. Nah, bagi siapapun yang baru pertama kali ingin mencoba memasuki ranah digital marketing untuk bisnisnya, mungkin akan sedikit bingung dengan berbagai macam media digital, mana yang harus dipilih. Kemudian pertanyaannya, sebaiknya kita harus menggunakan media yang mana yang paling baik dan yang paling tepat. Nah, beberapa orang dalam membedakan fungsi website, toko online, atau landing page masih cukup membingungkan. Nah, ini sesuatu hal yang wajar. Termasuk saya juga masih mempelajari bagaimana di dalam di dunia ini selama 3 tahun terakhir ini memang perkembangannya sangat pesat ya. Internet marketing ini masuk di tahun keempat itu baru kita benar-benar paham ya gunanya, bagaimana caranya gitu. Nah, apalagi di era di teknologi digital ini yang terus berkembang, di mana kita memaksa kita untuk terus-menerus memang belajar untuk hal-hal yang baru, termasuk digital marketing untuk bisnis. Nah, apalagi apabila Anda menerima amanah sebagai seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap keberhasilan promosinya, maka kalian harus bijaksana dan betul-betul teliti ya dalam menganalisis mana yang
media-media mana yang betul-betul efektif dan juga efisien ya. Tidak melulu sesuatu yang mahal menggunakan brand ambassador seorang artis dan seterusnya juga menjamin keberhasilan produk kita untuk diterima di masyarakat itu besar. Tetap harus kita memikirkan segala konsekuensinya, segala indikator-indikator yang ada yang mampu kita baca dari analisis return of investment tadi harus kita harus kita pertimbangkan masak-masak, dan kita harus menyediakan tidak hanya satu planning tetapi ya beberapa planning. Nah, contoh yang pertama adalah kita menggunakan marketplace ya. Nah, ini. Nah, yang pertama kita menggunakan marketplace. Marketplace di Indonesia seperti misalnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau dan lain sebagainya, itu penjual atau seller bisa membuka dan mengelola toko online di marketplace. Nah, kita bisa memilih marketplace jika punya tujuan untuk menjual sesuatu produk atau barang. Nah, marketplace sudah mempunyai fitur yang sangat lengkap untuk dimanfaatkan, mulai dari pembayaran yang mudah, promosi, optimasi, sampai fitur chat seller dan buyer yang begitu mudah. Nah, kelebihannya adalah mudah digunakan, gratis, sistem dan fitur jual beli online yang bisa dikatakan sempurna lah. Kekurangannya adalah kompetisi seller yang berat. Ibarat Anda punya toko, Anda berada di lokasi yang berjejer-jejer dan produknya sama dan saling bersaing. Nah, ini kelemahannya. Selanjutnya adalah Anda bisa memilih website. Menggunakan website dalam bisnis tanpa ribet diatur oleh kebijakan marketplace. Ada jenis bisnis yang kurang sesuai dengan kebijakan marketplace, contohnya di bidang jasa. Nah, kalau di bidang jual beli barang itu oke, tetapi kalau untuk bagian bisnis yang bersifat jasa menggunakan marketplace tentu kurang tepat ya, kurang bisa difasilitasi oleh kebijakan marketplace. Untuk itu salah satu opsinya adalah kita bisa menggunakan website jika Anda ingin meningkatkan trust atau kepercayaan dan awareness produk kita. Biasa produk brand khusus harus disupport dengan adanya website, karena website ini jelas untuk membangun trust ya. Nah, dalam jangka panjang. Nah, selain itu, Anda juga bebas mengatur strategi digital marketing untuk di website. Ada banyak pilihan ya, misalnya SEO, SEM, dan sosial media ADS. Nah, kelebihannya adalah di website ini adalah mempunyai otoritas penuh dan bebas untuk membangun website kerajaan bisnis sendiri, bisa meningkatkan kepercayaan dan membangun customer dalam jangka panjang. Kekurangannya adalah biaya pembuatannya yang cukup mahal. Nah, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan ya, tergantung dengan kondisi perusahaan kalian. Yang selanjutnya adalah menggunakan Instagram. Menggunakan Instagram untuk menjaga loyalitas customer yang suka dengan produk atau jasa kita, baik calon customer atau yang sudah menjadi calon atau yang sudah berlangganan, itu menggunakan Instagram sangat penting. Karakteristik seseorang itu menyukai produk tertentu, sebagai contoh misalnya saya sendiri sebagai customer itu menyukai produk misalnya katakanlah mereknya Adidas misalnya, maka saya juga akan memfollow akun Instagramnya. Nah, ini salah satu sifat dari konsumen. Nah, untuk itu karena Instagram ini gratis, sebaiknya setiap perusahaan memiliki Instagram. Dengan update secara konsisten, follower bisa dengan mudah mengetahui produk-produk terbaru atau informasi yang diskon. Bisa jadi mereka membeli karena melihat postingan dari akun Instagram. Namun tidak sedikit yang menjadikan Instagram sebagai toko online juga, karena memang ramai. Selain itu, cara pemasarannya juga cukup unik dibandingkan dengan media lain seperti endorse ya. Bisa mengendorse ya. Untuk itu kalian yang punya sosial media seperti Instagram dan kalian aktif di dalamnya, ya jangan segan-segan atau jangan ragu-ragu untuk bagaimana memiliki jumlah
follower yang banyak ya. Siapa tahu Anda nanti dipercaya menjadi endorse dari sebuah produk dari perusahaan. Sebenarnya Instagram ini sebetulnya memang wajib ini. Instagram ini wajib digunakan karena menurut data penelitian, hampir 70% pengguna internet di Indonesia itu aktif menggunakan Instagram. Sehingga sangat sayang apabila ini dilewatkan. Kemudian, kelebihannya adalah sangat mudah untuk dimanfaatkan. Sangat mudah dimanfaatkan. Kemudian gratis ya, sosial media juga menyenangkan, ramai digunakan masyarakat. Nah, kalau kekurangannya membutuhkan konten manajemen yang ahli, paham membangun akun Instagram bisnis. Jadi memang harus ada istilahnya admin yang memang mengoperasikan akun Instagram tersebut. Kemudian kita menggunakan email ya, email. Sepertinya hampir semua perusahaan pasti menggunakan email. Saya sendiri juga belum menemukan alasan untuk tidak menggunakan email karena hampir semua digital marketing itu memerlukan email. Sehingga email ini boleh dibilang sebagai kunci masuk dari semua media-media digital yang ada ya. Sehingga memang email ini memang harus ada. Nah, menurut saya email juga selalu dibutuhkan meskipun bukan termasuk media untuk jual beli secara langsung, tetapi biasanya email itu seperti menunjukkan profesional bisnis gitu. Nah, kelebihannya email ini praktis, mudah dan murah. Kekurangannya karena sebagai media pelengkap sarana mengirimkan informasi. Nah, kelihatannya belum ada kekurangan email itu apa ya? Kemudian yang lain lagi yang bisa kita pilih adalah menggunakan aplikasi mobile ya. Kita harus mempertimbangkan ya, misalnya aplikasi mobile itu misalnya aplikasi Gojek atau mungkin Grab itu ya. Kelebihan dari aplikasi mobile ini adalah memberikan kredibilitas dan nilai yang tinggi pada bisnis. Kekurangannya biayanya sangat mahal ya. Kita harus mendownload, juga kita harus mengeluarkan biaya promosi aplikasi. Nah, catatan dari semuanya, jika Anda memang benar-benar masih baru, ya apalagi di tenaga profesional di bidang humas yang baru, coba salah satu media terlebih dahulu. Rasakan mana yang menurut Anda benar-benar paling tepat dan mudah. Kalian harus konsisten terlebih dahulu dan total sehingga hasil dari satu media yang kalian tunjuk atau kalian pilih itu sesuai dengan tujuan dan mampu menghasilkan output yang baik ya. Baru kemudian kembangkan dengan media-media digital yang lainnya. Nah, demikian seperti biasa. Jangan lupa apabila Anda menyukai video-video dari Rini Channel Education, maka jangan ragu untuk like dan juga share dan komen kepada semua orang-orang yang kita cintai agar semuanya juga makin bersemangat untuk beredukasi. Terima kasih untuk selalu menonton video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.